Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari salah satu bapak bangsa kita, yaitu Haji Agus Salim. Kita akan belajar nilai-nilai anti korupsi yang tidak hanya dalam textbook, tapi dicontohkan langsung oleh beliau. Bahkan Muhammad Rum memberikan catatan khusus untuk beliau. Beliau adalah representasi dari Leiden is Liefde. Memimpin adalah menderita. Lahir dengan nama asli Musyudul Haq. Dia dilahirkan di Koto Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Haji Agus Salim menimba ilmu di sekolah khusus anak-anak Eropa, yaitu Europeische Lagere School atau ILS. Begitu lulus pada 1897, anak jaksa di pengadilan Riau itu melanjutkan studinya ke Hogere Burger School atau HBS di Batavia. Ternyata Haji Agus Salim ini lulus di HBS dengan nilai tertinggi loh. Dan dia lulus saat dia baru berumur 19 tahun. Karena merasa bahwa nilainya sangat bagus, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda. Namun, permohonannya ditolak. Meski kemudian direkomendasikan oleh R.A. Kartini dan disetujui pemerintah, Agus Salim kadung tersinggung dan memutuskan tak melanjutkan studinya. Ia mulai bekerja. Pada 1906, ia terbang ke Jeddah untuk menjadi penerjemah di konsulat Belanda. Di sanalah ia memperdalam ilmu agama Islam tentunya. Selain ilmu agama, dia juga belajar diplomatik dan beberapa bahasa asing macam Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Turki, Jepang, dan tentu saja Arab. Kiprah Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan dimulai bersama Serikat Islam atau SI pada 1915. Kemudian dia juga menjadi anggota Volksraad periode 1921 hingga 1924. Ia dikenal sebagai sosok yang bersuara keras. Kiprahnya lantas berlanjut di Jong Islamiten Bond atau JIB. Selain bergerak di jalur politik, Agus Salim juga seorang jurnalis loh. Ia juga pernah berkiprah bersama Harian Neraca, Hindia Baru, hingga mendirikan surat kabar sendiri, yaitu Surat Kabar Fajar Asia. Setelah Indonesia merdeka, karena kompetensinya itu, Agus Salim sempat dipercaya menjabat menteri dalam beberapa kabinet. Di kabinet Syahrir I dan Syahrir kedua, Agus Salim adalah Menteri Muda Luar Negeri. Mungkin sekelas wakil menteri ya kalau sekarang. Sementara itu, di kabinet Amir Syarifuddin pada 1947 dan kabinet Hatta pada 1948 hingga 1949, ia menjabat Menteri Luar Negeri. Seorang pejabat Belanda, Willem Sermerhon, pernah menulis tentang Haji Agus Salim dalam buku hariannya. Dia menyatakan bahwa Haji Agus Salim adalah orang yang pandai. Bahkan dia tak sungkan menyebut bahwa Haji Agus Salim adalah orang yang jenius. Karena Haji Agus Salim mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu. Ia hidup melarat. Faktanya memang demikian.
selama hidupnya Haji Agus Salim hidup melarat. Meski melarat, dia tetap bersahaja. Suatu ketika, di sebuah tempat di dataran Eropa, berkumpullah para diplomat dari berbagai negara. Di antara mereka, terselip seorang pria berjanggut putih. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain. Selain lebih pendek, dandanannya pun sungguh kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan necis, ia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan di sana-sini. Kesahajaan yang oleh Sir Merhon disebut sebagai kemelaratan itu dimaknai berbeda oleh Muhammad Rum. Muhammad Rum menyebut Haji Agus Salim adalah manifestasi nyata dari prinsip Leiden ist Liefde, atau memimpin adalah menderita. Ungkapan ini pertama kali dipopulerkan oleh Mr. Kasman Singo-Dimejo. Kata Muhammad Rum, "Saya teringat perkataan Kasman, Leiden ist Liefde. Memimpin adalah menderita. Penderitaan tidak hanya berupa penjara, tetapi juga kepahitan hidup. Penderitaannya ditunjukkan dalam hidup sederhana yang kadang-kadang mendekati serba kekurangan dan kemiskinan." Itu tadi adalah ungkapan dari Muhammad Rum dalam tulisannya Haji Agus Salim Memimpin adalah Menderita pada 1977. Agus Salim meninggal di Jakarta pada 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dari kisah ini, teman-teman, setidaknya kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga bahwa seorang pemimpin itu harus siap menderita. Seorang pemimpin itu harus siap mendahulukan orang lain, mendahulukan negaranya di atas kepentingan pribadinya. Bahkan seorang pemimpin tidak boleh malu jika hidupnya melarat. Untuk itu, semoga kita generasi milenial bisa melanjutkan dan mengambil hikmah dari kisah Haji Agus Salim ini.